les vérités. Sans tricher. Quand on a adopté les filles. Film kali ini tentang seorang pria muda, Theo, kembali ke rumah ayahnya, Pierre, yang telah menikah dengan istri barunya, Amanda. Mereka telah memiliki 2 orang putri, Angel dan Angie. Amanda diberitahu Pierre jika mantan istrinya Rebecca menelpon memberitahu kalau putranya Theo ditahan. Amanda bertanya, jadi apa yang dilakukan Theo hingga dia harus ditahan? Pierre menjelaskan bahwa Theo bertengkar dengan guru matematikanya hingga dia mendapat skorsing 2 hari. Beberapa hari kemudian, Theo telah berada di rumah. Lalu saat sarapan pagi, Angel dan Angie memberi hadiah untuk Theo, sebuah gantungan kunci. Siang itu Amanda pulang kerja dan saat berjalan memasuki rumah, dia melihat gantungan kunci itu berada di tanah. Segera Amanda mengambilnya. Kemudian malam hari Pierre pulang kerja lalu curhat pada Amanda tentang masalah pekerjaannya yang tampaknya penuh masalah. Sebagai seorang istri yang bijaksana, Amanda menyarankan Pierre agar beristirahat untuk menenangkan pikirannya. Malam itu mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan harinya, Amanda dan saudarinya Mimi pulang ke rumah dan menemukan ruangan yang tampak telah dibobol pencuri. Amanda segera menelpon Pierre dan memberitahunya. Lalu tidak lama Theo pulang dan Amanda memintanya untuk masuk memeriksa barang-barangnya, menduga barangnya juga dicuri. Beberapa hari berikutnya Amanda menemui kliennya. Lalu tanpa sengaja kliennya menjatuhkan minuman di meja hingga terkena pakaian Amanda. Amanda ke rumah menaruh pakaiannya untuk masukkan di mesin cuci, tapi temukan gantungan kunci di saku milik Theo yang dia sebelumnya temukan di halaman. Hal ini membuat Amanda menduga Theo adalah orang yang sengaja membobol rumah. Amanda menemui Theo menudingnya yang telah melakukan pembobolan rumah. Jadi Amanda menegaskan padanya bahwa Theo memiliki 2 pilihan, tunduk dalam keluarga atau Theo akan dilaporkan ke polisi. Beberapa hari kemudian, Theo mulai berubah, membantu Amanda saat mengambil barang di atas lemari. Tak hanya itu, Theo bersama Amanda dan kedua putrinya pergi piknik di sungai bersama-sama. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Theo belajar mengambil tanggung jawab membantu adik-adiknya. Keesokan harinya, saat bersantai di taman, Amanda melihat gambar di tangan Theo. Kemudian Theo menyarankan agar dia bisa menggambar di tangan Amanda. Awalnya Amanda menolak, tapi Theo berkata bahwa jika gambar itu berada di tangannya, Amanda akan terlihat cantik berabad-abad. Akhirnya Theo berhasil membuat gambar di tangan Amanda. Suatu waktu, Pierre dan Amanda bersama teman-temannya untuk waktu bersantai. Tapi tampak Amanda sangat bosan, jadi dia memilih pergi tanpa pemberitahuan Pierre. Amanda bersama Theo menggunakan skuter lalu pergi ke kafe. Di sana mereka berbicara, membagikan pengalaman hidup mereka. Setelah itu Amanda kembali ke rumah dan Pierre yang telah menunggunya sangat marah karena pergi meninggalkannya. Tapi Amanda beralasan bahwa dia hanya bosan dan pergi mencari angin segar. Keesokan harinya, Pierre datang dan memberitahu Amanda jika dia akan keluar kota selama 2 hari karena ada tugas bisnis. Malam itu, Amanda menemui Theo yang bermain game dan belum juga tidur. Mereka berbicara dan tak lama keduanya memiliki romansa. Namun setelah itu, Amanda memberitahu Theo jika Theo harus melupakan semuanya. Lalu Theo berkata pada Amanda bahwa kamu benar-benar menjengkelkan. Beberapa hari kemudian, Pierre yang telah pulang dan Amanda memberitahunya bahwa dia telah membelikan laptop untuk Theo. Pierre berkata bahwa mengapa kamu tidak berkonsultasi denganku dulu. Siapa tahu ada komputer lebih milikku bisa diberikan pada Theo. Tapi Amanda membalasnya bahwa apakah saya juga harus meminta izin jika saya memasak untuknya atau mencuci pakaiannya. Jawaban Amanda membuat Pierre merasa kalau Amanda begitu baik untuk keluarga. Kemudian Theo terlihat bersama adik-adiknya bermain di taman untuk waktu bersantai keluarga. Lalu Theo pergi berbicara dengan Amanda dan membawa rekaman audionya. Theo meminta Amanda agar menceritakan segalanya dan Theo sambil bertanya dan merekam beberapa pertanyaan yang Theo ajukan.
membuat Amanda tidak bisa menjawabnya, tapi sebagian dijawab Amanda. Tak lama mereka akhirnya memiliki romansa lagi. Beberapa hari berikutnya, keluarga merayakan pesta ulang tahun Angel dan tampak Theo sangat ceroboh. Ketika saudari Amanda, Mimi, menemukan mereka di sekitar gudang, Mimi sangat marah dan mengancam akan pergi dari rumah. Kemudian Amanda menemui Theo di sekitar taman dan meminta Theo harus bersikap normal dan menegaskan agar mereka segera mengakhiri hubungan mereka. Theo tampak kecewa atas keputusan yang diambil Amanda. Setelah itu, Pierre menemui Amanda, memberitahu kalau Mimi menelponnya, tapi tak berbicara apapun. Tentu Amanda menjadi takut, berpikir Mimi akan mengadu pada Pierre. Lalu Pierre memberitahu Amanda jika dia ingin pergi bersama Theo ke kabin untuk menghabiskan waktu bersama di sana. Amanda setuju dan malam itu Amanda pergi ke kamar Theo untuk mengambil rekaman audio yang Theo telah merekam mereka berbicara. Keesokan harinya, setelah Amanda membawa dua putrinya untuk pergi ke gedung pelatihan, Amanda dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke sekitar hutan, lalu pulang dengan mobil taksi saat Pierre telah berada di rumah. Ketika mereka makan bersama, tampak wajah Pierre telah berubah. Amanda memperhatikan pandangan Pierre, menyadari bahwa Theo telah membocorkan informasi tentang dia dan Amanda. Malam itu, setelah kedua putri mereka tidur, Pierre memanggil Amanda dan memberitahu semua yang telah dilaporkan Theo padanya. Amanda sangat terkejut, tapi dia tidak dengan mudah untuk dipersalahkan oleh Pierre. Kemudian Amanda membela dirinya, berkata bahwa Theo dengan sengaja melakukan hal itu karena ingin menyingkirkan dirinya dari Pierre. Lalu Amanda menegaskan bahwa Pierre pria yang lemah dan dengan mudah seorang Theo dapat membuatnya tak berdaya. Ketika Amanda mengancam akan pergi dari rumah, Pierre akhirnya memilih mengalah dan mempercayai Amanda. Keesokan harinya, di hadapan Amanda, Pierre memanggil Theo untuk didudukkan di hadapannya, meminta penjelasan Theo atas konfirmasinya tentang laporannya. Theo sekali lagi meminta Amanda untuk berkata jujur atas pengakuannya di hadapan Pierre. Namun Amanda lebih pandai menghadapi pria ingusan yang ceroboh. Ketika Theo tak lagi mampu menghadapi Amanda dan Pierre, dia akhirnya memilih pergi. Keesokan harinya, Pierre dan Amanda telah sepakat untuk memulangkan Theo ke ibunya. Namun Theo tidak berhenti begitu saja. Dia mengikuti Amanda sampai ke kantornya dan menuntut Amanda untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di antara mereka. Tapi Amanda tetap membela dirinya, menegaskan pada Theo bahwa dia akan tetap memilih untuk menang demi menjaga keutuhan keluarganya. Apalagi Theo tidak memiliki bukti kuat untuk menjatuhkan Amanda. Beberapa waktu kemudian, saat malam Natal, Mimi datang mengunjungi Amanda dan keluarga. Di sana Mimi menegaskan pada Amanda bahwa apapun yang terjadi yang pernah dia lihat tentang Amanda dan Theo, dia tetap menjaga rahasia mereka dengan alasan bahwa Amanda adalah saudarinya. Lalu saat Pierre memberi hadiah untuk kedua putrinya, Pierre juga memberi hadiah pada Amanda sebuah kalung mahal sebagai tanda kasih sayang untuknya. Hal itu dilihat Mimi yang tak percaya bahwa Amanda mampu membuat Pierre tunduk padanya. Perjuangan Theo tidak sampai di situ. Amanda juga dilaporkan pada kejaksaan yang menekankan Amanda untuk tidak melawan atas dugaan yang diajukan Theo pada kejaksaan. Ketika di hadapan kejaksaan, Amanda mencoba untuk membela dirinya, namun kejaksaan membuatnya pilihan sulit agar menerima semua dugaan atau masalah ini akan mengarah ke pengadilan. Keputusan ini mengisyaratkan Amanda tetap bersalah terhadap dugaan dari Theo, sehingga Amanda harus memiliki solusi untuk berbaikan dengan Theo. Malam itu, Theo mendatangi Amanda, mengetuk pintu rumah dengan sangat keras, seakan-akan memaksa agar Amanda keluar. Ketika Amanda mendengar suara Theo, dia keluar untuk menghindari Pierre mendengarnya dan menemukan Theo yang sangat histeris meneriaki namanya. Tidak ada solusi lain. Dan menyadari bahwa kekuatan Theo telah berada di atas kepalanya,
Amanda terpaksa menerima hukuman sebab akibat. Setelah itu, Amanda masuk menemui Pierre yang baru saja terbangun. Ketika Pierre bertanya apa yang terjadi di luar, Amanda berbohong dan katakan bahwa Theo datang dalam keadaan marah-marah. Jadi Amanda memanggil taksi dan menyuruh taksi membawanya pergi. Amanda sadar kalau Pierre mengetahui, jadi dia membiarkan hal itu terjadi. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam hubungan keluarga. Jangan biarkan kesalahan menghancurkan masa depanmu. Belajarlah dari setiap pengalaman dan jadilah lebih kuat karena itu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.